warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I'm Adel Mahdinta. My students number are 221230124. Then I'm from TDI 5B. So, in this special occasion, I would like to explain about the aim of Islamic education. So, let's check it out. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan Islam. Di sini saya akan membahas tentang beberapa hal. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran Islam untuk membentuk kesadaran ibadah sehari-hari. Yang kedua adalah pendidikan Islam dan pengembangan kreativitas dan inovasi. Yang ketiga adalah peran pendidikan dalam mengembangkan jiwa kepemimpinan Islami. Yang keempat adalah tujuan pendidikan Islam dalam menanamkan etos kerja Islami. Dan yang terakhir adalah pendidikan Islam untuk mencapai keseimbangan emosional dan spiritual. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tujuan-tujuan dari pendidikan Islam, saya akan menjelaskan apa sih arti dari tujuan itu. Nah, tujuan secara terminologis berarti arah, haluan, jurusan, atau tujuan adalah sasaran yang dicapai seseorang atau sekelompok orang yang sedang melakukan kegiatan. Jadi, tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai keseimbangan dan pertumbuhan kepribadian manusia secara seimbang dan menyeluruh melalui latihan jiwa, akal pikiran, diri manusia yang rasional, perasaan, dan indera. Oleh karena itu, pendidikan hendaknya mencakup seluruh aspek yang dimiliki peserta didik, seperti aspek intelektual, aspek spiritual, imajinasi, fisik, ilmiah, dan bahasa. Dan mendorong seluruh aspek tersebut untuk berkembang ke arah kebaikan dan kesempurnaan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tujuan-tujuan dari pendidikan Islam. Seperti yang sebelumnya saya sudah sebutkan, di situ ada 5 tujuannya. Nah, tujuan yang pertama adalah tujuan pendidikan Islam dalam menanamkan kesadaran ibadah sehari-hari. Di sini ada beberapa aspek penting yang akan kita bahas. Nah, aspek yang pertama ini adalah menanamkan nilai keimanan dan ketakwaan. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk menanamkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ketakwaan kita, sehingga kita merasa terdorong untuk menjalankan ibadah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Yang kedua adalah membiasakan ibadah sehari-hari. Dalam pendidikan Islam, seseorang diajarkan untuk rutin melaksanakan ibadah sehari-hari, seperti sholat, berdoa, berzikir. Nah, itu semua adalah sebagai integral kehidupan. Poin yang ketiga adalah membangun kesadaran akhlak mulia. Dalam pendidikan Islam, menekankan pentingnya akhlak yang baik dalam berinteraksi dengan sesama karena itu merupakan salah satu bagian dari ibadah sosial. Dan yang terakhir adalah membentuk kepribadian yang disiplin dan bertanggung jawab. Hal ini dapat dilakukan melalui praktik ibadah yang teratur, seperti sholat 5 waktu dan puasa. Pendidikan Islam membentuk pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas atau aktivitas kehidupan. Jadi, secara keseluruhan, tujuan pendidikan Islam bukan hanya membantu individu untuk memahami tentang konsep dari ibadah itu hanya teoritis saja, melainkan mampu untuk mengamalkannya secara ikhlas dan penuh kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya yang nomor 2 adalah pendidikan Islam dan pengembangan kreativitas dan inovasi. Pendidikan Islam dapat memiliki banyak aspek yang terkait dengan pengembangan kreativitas dan inovasi. Di antaranya adalah yang pertama adalah konteks kreativitas dalam pendidikan Islam. Kreativitas dalam konteks Islam diartikan sebagai kemampuan manusia untuk melahirkan hal baru, baik itu berupa gagasan ataupun karya nyata. Hal ini didasarkan pada
konsep fitrah manusia yang memiliki potensi dasar untuk berlaku kreatif dan berinovasi. Yang kedua adalah pengembangan kreativitas siswa. Dalam hal ini, guru diharuskan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memfasilitasi ekspresi kreatif siswa melalui penggunaan metode-metode inovatif, interaktif, dan mendorong siswa untuk berpikir kritis. Dengan demikian, pendidikan Islam memiliki beberapa strategi dan tujuan yang berkaitan dengan pengembangan kreativitas dan inovasi, termasuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memfasilitasi ekspresi kreativitas, menggunakan metode-metode inovatif, dan pengembangan potensi diri agar dapat berlaku kreatif dan inovatif. Yang ketiga adalah peran pendidikan Islam dalam mengembangkan jiwa kepemimpinan Islami. Di sini ada beberapa aspek yang terkait dengan peran pendidikan Islam untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan Islami. Nah, aspek yang pertama adalah pengembangan karakter dan moral. Peran pendidikan Islam untuk membentuk karakter dan moral yang kuat yang berdasarkan pada nilai-nilai Islami. Pemimpin dalam Islam harus mengembangkan komitmen yang kuat, nilai-nilai moral, dan etika Islam. Aspek yang kedua adalah pengembangan etika yang utuh. Pendidikan Islam mengembangkan kapasitas siswa dalam 5 dimensi. Yang pertama adalah kecerdasan spiritual atau ruhiyah. Yang kedua adalah akhlak atau moral. Yang ketiga adalah sosial atau ijtimah. Yang keempat adalah intelektual ataupun akli. Dan yang terakhir adalah jasadi ataupun fisik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan siswa yang berakhlak Islami, kreatif, dan memiliki kepekaan sosial. Aspek selanjutnya adalah kepemimpinan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islami. Kepemimpinan yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip Islami seperti kesederhanaan, keadilan, dan empati memberikan dasar untuk pembentukan budaya mutu yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan Islam berperan dalam mengembangkan jiwa kepemimpinan Islam melalui pembentukan karakter dan moral yang kuat, pengembangan kecerdasan spiritual dan moral, pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam pendidikan, dan pengembangan kepribadian yang berintegrasi moral. Nah, yang selanjutnya nomor 4 adalah tujuan pendidikan Islam dalam menanamkan etos kerja Islami. Di sini juga ada beberapa aspek yang akan kita bahas yang berkaitan dengan cara menanamkan etos kerja Islami dalam pendidikan Islam. Aspek yang pertama adalah pengembangan nilai-nilai etos kerja. Hal ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai etos kerja yang positif di dalam diri individu. Nah, etos kerja Islami ini biasanya melibatkan kebiasaan-kebiasaan positif sehingga dapat menghasilkan pekerjaan yang baik dan dapat mewujudkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari. Aspek yang kedua adalah mengintegrasikan etos kerja dengan ibadah. Dalam perspektif Islam, bekerja merupakan ibadah yang menunjukkan pengabdian dan rasa syukur seseorang untuk mengolah dan memenuhi panggilan Allah. Dalam pendidikan Islam harus mengintegrasikan etos kerja dengan ibadah sehingga individu dapat melihat pekerjaan itu sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Aspek yang selanjutnya adalah membentuk akhlak yang baik. Salah satu tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk akhlak yang baik, termasuk akhlak kerja yang positif. Nah, aspek yang terakhir adalah menghasilkan generasi yang berkualitas. Pendidikan dalam Islam
bukan hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian. Nah, dengan demikian, tujuan pendidikan Islam dalam menanamkan etos kerja Islami melibatkan pengembangan nilai-nilai etos kerja yang positif, pengintegrasian antara ibadah dengan etos kerja, membentuk akhlak yang baik, dan menciptakan generasi yang berkualitas. Nah, hal terakhir yang akan kita bahas pada hari ini adalah pendidikan Islam untuk mencapai keseimbangan emosional dan spiritual. Di sini juga sama, akan ada beberapa aspek yang saya bahas di sini yang berkaitan dengan bagaimana menjaga keseimbangan di antara emosional dan spiritual. Nah, aspek yang pertama adalah pengembangan kecerdasan emosional. Dalam hal ini, siswa diajarkan untuk mengenal dan menaklukkan emosi, mengatasi konflik dan mengelola stres dengan cara yang bijaksana. Mereka juga diajarkan untuk memahami dan menghargai perasaan orang lain, serta memiliki tanggung jawab dan akhlak mulia dalam tindakan mereka. Aspek yang kedua adalah integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran. Pendidikan Islam mengintegrasikan nilai-nilai Islami dalam pembelajaran sehingga siswa dapat mengembangkan kesadaran diri yang mendalam, empati terhadap sesama, dan juga mengelola emosi dengan baik. Hal ini membantu siswa untuk menjadi pribadi yang seimbang dan mampu menghadapi tantangan kehidupan dengan bijaksana. Nah, aspek yang terakhir adalah strategi pembelajaran moral. Strategi pembelajaran moral ini diperlukan untuk guru untuk mengembangkan moral siswa. Dalam implementasinya, lembaga pendidikan harus memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh era digital untuk memperkaya pengembangan kecerdasan emosional dan spiritual siswa. Dengan demikian, pendidikan Islam berperan signifikan dalam membentuk keseimbangan emosional dan spiritual siswa melalui integrasi nilai-nilai Islami dan pengembangan kecerdasan emosional. Pendidikan Islam dapat membantu siswa menjadi pribadi yang seimbang, memiliki hubungan sosial yang baik, dan dapat menghadapi tantangan kehidupan dengan bijaksana. Alright, so that's all that I can explain about the aim of Islamic education. Hopefully, it can help you to understand the material easier. So, thanks for watching my video. Don't forget to like, comment, and subscribe. And the last I can say is wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.